Ya, cerita di episode kali ini teman-teman ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Fauzan. Jadi Mas Fauzan ini aslinya orang Banyuwangi. Terus dia tinggal di sebuah desa yang lokasinya ada di pesisir pantai selatan Banyuwangi. Tapi kisah yang mau dibagikan Mas Fauzan ini sebenarnya bukan pengalaman Mas Fauzan sendiri. Tapi ini adalah pengalaman dari bapak kandungnya yang kita sebut saja namanya Pak Darmo. Nah awalnya waktu itu Pak Darmo ya cuma ikut-ikutan adik iparnya melaut. Dari mulai awalnya bantu ngangkat jaring, bantu membawakan barang-barang atau membersihkan perahu. Terus lama-lama Pak Darmo jadi terbiasa ikut melaut dan dia mulai bisa adaptasi di situ. Jadi ceritanya sore itu cuaca di desa mereka ini benar-benar kondisinya itu nggak stabil. Terus normalnya kalau cuaca yang seperti ini, nelayan itu pasti memilih untuk libur. Mereka nggak akan melaut, karena resikonya itu terlalu besar kalau tetap melaut. Nah sore itu sebenarnya Bu Lastri ini sudah ngomel-ngomel, "Mbok ya jangan melaut Pak, wong cuaca kayak gini kok." Tapi Pak Darmo cuma diem waktu itu, dan Leksan ini malah yang jawab ke kakaknya itu, ke Bu Lastri. Dia bilang, "Alah yuk ini cuma mendung lewat kok. Nanti di tengah laut nanti juga terang, biasanya kayak gitu. Sayang soalnya yuk ini lagi musim tongkol." Ya singkatnya berangkatlah mereka berdua itu melaut, dan sore itu memang sudah kerasa banget cuaca itu lebih ganas dari biasanya. Yang tadinya cuma mendung, itu tiba-tiba hujan ini tambah deras banget. Jarak pandang itu jadi pendek. Jadi cuma kelihatan beberapa meter ke depan. Dan yang paling membuat takut waktu itu, ombak ini mulai ngamuk. Badai itu malah makin parah, terus tiba-tiba ada satu ombak besar. Pak Darmo ingat betul waktu itu, ombaknya ini tinggi banget. Mungkin kira-kira 2 kali lipat dari posisi mereka duduk, terus ombak ini datang dari arah samping kanan. Pak Darmo cuma sempat teriak, "San, awas San!" Akhirnya perahu mereka ini dihantam. Nah, saking kerasnya hantaman itu, perahu sampai miring nyaris kebalik. Pak Darmo waktu itu langsung pegangan kuat di pinggiran perahu, tapi ternyata Leksan ini sudah terpental. Jadi Leksan sudah jatuh ke laut. Jadi waktu itu perahu ini berputar-putar nggak terkendali, dan di tengah kepanikan itu, suasana waktu itu tiba-tiba mendadak langsung hening. Yang awalnya badai kenceng, suara angin, suara hujan, dan di depan mata Pak Darmo itu sekitar jarak 20 meteran, lewatlah sesuatu. Pak Darmo kaget betul. Jadi Pak Darmo ini ngelihat ada sebuah bahtera kayu raksasa. Bentuknya itu kuno banget, dan ukurannya itu besar banget. Pak Darmo menggambarkan tinggi kapal ini itu kayak ruko 4 lantai. Jadi kapal itu lewat pelan di depan Pak Darmo.